Dua orang detektif NYPD yaitu Steve Fine dan Joy Birkin menyelidiki pembunuhan Edward Blake alias The Comedian. Di lokasi TKP, tubuhnya terlempar keluar dari jendela apartemennya sehingga menimbulkan berbagai macam cerita mengenai kematiannya. Kedua detektif tersebut akhirnya menyimpulkan menyerangnya si Edward Blake bukanlah orang yang biasa dan peristiwa ini bukanlah kasus perampokan ataupun pencurian. Sepertinya ada seseorang yang sengaja membunuh komedian dan pembunuhan itu tidak ada motif yang lain, hanya untuk membunuhnya saja. Di mana juga pelakunya itu diduga terlalu sangat kuat sehingga dengan mudah menyerang Edward Blake seperti itu. Terlebih lagi dengan bentuk fisik Edward Blake yang besar tentu memiliki tenaga yang kuat. Begitu juga dengan adanya bukti di mana jendela kaca apartemen Blake menjadi hancur dan disitulah korban dapat dipastikan dengan dilemparkan jatuh keluar apartemennya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menutupi penyelidikan di malam itu untuk menghindari campur tangan dari orang lain, terlebih lagi keterlibatan para mantan vigilante yang lainnya yang akan segera menyelidikinya. Setelah mereka pergi, tidak lama kemudian, Rorschach tiba di depan apartemen Edward Blake. Dia mengambil pin The Comedian, milik temannya Edward Blake yang tercecer di lantai jalanan tepat tubuhnya Edward Blake tewas terkapar. Rorschach pun kemudian memanjat gedung di apartemen Edward. Setelah memasuki lewat pecahan dinding yang berkaca itu, kemudian Rorschach menyusup pelan-pelan untuk dapat mengetahui apa yang dapat dia temukan di apartemen Edward Blake. Nah, di sana dia kemudian memasuki kamar Edward, menemukan kompartemen berisi senjata, kostum yang berbahan kulit, dan foto Minutemen. Mereka adalah tim bentukan para pahlawan pertama sebelum Watchmen ada. Di antara foto anggota Minutemen tersebut, Rorschach menyadari bahwa Edward Blake dulunya adalah mantan Minutemen dan merupakan satu-satunya yang mengenakan kostum yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat dan dikenal sebagai The Comedian. Namun sekarang Minutemen sudah dibubarkan. Di tempat lain, Daniel Dreiberg mengunjungi kediaman Hollis Mason yang merupakan salah satu mantan anggota Minutemen dengan identitas Night Owl. Daniel Dreiberg sengaja bertamu ke rumah Hollis untuk dapat bercerita ketika mereka waktu itu pernah menjadi sosok Night Owl. Setelah diskusi mereka selesai, Dreiberg pun pulang berjalan kaki ke apartemennya. Namun ketika dia tiba di apartemennya, ternyata dia menemukan pintu apartemennya yang rusak. Sepertinya ada pencuri atau orang lain yang masuk ke dalam rumahnya. Awalnya dia tidak menemukan orang lain ada di dalam. Tapi ketika dia memeriksa ke dapur, dia menemukan Rorschach yang menegurnya sambil mengambil satu kaleng kacang dingin untuk dimakannya. Rorschach pun mengaku dia kelaparan dan mencari apa yang bisa dia makan di rumahnya itu. Yang kemudian dia memberikan pin logo The Comedian kepada Daniel Dreiberg dan menjelaskan kepada rekan lamanya bahwa saat ini Edward Blake alias The Comedian sudah is dead. Tentu saja berita ini sangat mengejutkan Daniel. Yang selanjutnya Daniel Dreiberg pun meminta mereka berdua untuk berpindah lokasi karena untuk membahas tentang perihal masalah pembunuhan The Comedian, di mana ternyata lokasi mereka adalah ruangan bawah tanah Daniel. Di tempat inilah dia menyimpan peralatan kostum vigilantenya, Night Owl. Yang selanjutnya Rorschach pun memberitahu Daniel dia telah menyelidiki kematian Edward Blake di lokasi terbunuhnya, tepatnya di apartemennya The Comedian. Rorschach pun juga mengatakan kepadanya dan mengingat apa yang pernah dilakukan Edward Blake alias The Comedian pada masa lalunya dan menghubungkan kasus kematiannya tersebut bisa jadi adalah kasus pembunuhan politik sebagai tanggapan atas tindakannya dalam keterlibatannya di masa lalu untuk menggulingkan paham Republik Marxis yang ada di Amerika Selatan.
Rorschach pun mengusulkan ada teori lain, kemungkinan besar itu ada seseorang yang sedang berusaha menghilangkan pahlawan berkostum. Daniel yang mendengarnya tidak langsung percaya dengan pernyataan Rorschach. Namun Rorschach berpendapat kemungkinan kasus kematian The Comedian ada hubungannya dengan mantan musuh mereka di masa lalu, yang mungkin saja nih menaruh dendam kepada mereka dan sekarang melakukan serangkaian pembunuhan yang dimulai dari Edward Black. Rorschach pun kemudian pergi. Kepergiannya memberikan pin lencana logo wajah tersenyum yang dinodai dengan darahnya The Comedian kepada Daniel. Daniel Dreiberg yang terduduk terdiam sambil membayangkan teman lamanya Edward Black sekarang telah tewas. Setelah Rorschach menulis surat catatan jurnalnya di atas sebuah gedung, selanjutnya dia melakukan penyelidikannya ke sebuah bar yang kumuh bernama Happy Harry's, di mana pemilik dan pelanggannya mengenalnya dengan sangat baik. Dia berbicara dengan Harry si bartender. Dengan keadaan yang gugup, dia berbahasa basi kepada Rorschach. Rorschach pun menanyakan kepadanya siapa yang membunuh Edward Black. Seorang pengunjung pria yang bernama Steve mengolok-olok Rorschach. Rorschach pun datang menghampiri ke meja orang itu yang kemudian mematahkan jari kelingking dan telunjuk pria itu sambil terus-terusan bertanya kepada seluruh penghuni bar yang ada di sana siapa yang telah membunuh Edward Black. Setelah keadaan senyap beberapa detik, tiba-tiba seorang pria angkat bicara dan mengklaim bahwa tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa pembunuh Edward Black yang dimaksudkannya. Mendengar pernyataan pria itu, akhirnya Rorschach pun melepaskan Steve dan pergi meninggalkan bar itu. Selanjutnya, Rorschach mengunjungi Adrian Veidt, seorang mantan anggota Watchmen yang dulunya dikenal sebagai Ozymandias. Setelah Watchmen dibubarkan, dia menjadi seorang miliarder yang sangat kaya raya dan juga terkenal. Nah, di saat Rorschach bertanya tentang kematian The Comedian, Adrian Veidt berpendapat yang sama dengan Daniel Dreiberg bahwa pembunuhan Edward Black hanya merupakan sebuah motif pembunuhan politik dan itu mungkin saja dilakukan oleh negara Soviet. Hanya saja, Rorschach mempertimbangkan sebaliknya karena Soviet tidak pernah berani memusuhi negara Amerika karena Amerika memiliki senjata operasi super yang disebut Dr. Manhattan sejak tahun 1965 dan saat ini tetap berpegang pada teori pembunuh kostumnya. Adrian Veidt pun lebih lanjut menjelaskan kemungkinan juga The Comedian memiliki banyak musuh politik selain Soviet, mengklaim bahwa reputasi Edward Black pernah menjadi seorang penganut paham Nazi. Mendengar pernyataan Adrian tersebut, Rorschach pun membela Black dari komentarnya. Semua yang pernah dilakukan Edward Black itu adalah semata-mata untuk membela negaranya. Dia tidak pernah menjual dirinya untuk kepentingan yang lain. Yang jelas, The Comedian tidak seperti Adrian Veidt. Namun tetap saja nih, Adrian Veidt yang kaya raya tetap tidak terpengaruh dengan kata-kata Rorschach. Rorschach pun kemudian pergi untuk bertemu dengan John Osterman alias Dr. Manhattan, yang ternyata pahlawan super paling kuat di Watchmen itu sedang bersama Laurie Zuzpezik alias Silver Spectre generasi yang kedua. Saat ini di mana Dr. Manhattan sedang melakukan penelitiannya di sebuah pusat penelitian militer Rockefeller. Kedua pasangan itu sebelumnya telah diberitahu tentang pembunuhan Edward Black oleh atasan mereka. Dr. Manhattan menjelaskan kepada Rorschach bahwa ini ada hubungannya dengan CIA dan mencurigai kemungkinan saja Libya bertanggung jawab atas insiden pembunuhan Edward Black. Dr. Manhattan tetap tidak peduli ketika Rorschach mengusulkan teori pembunuh yang berpakaian kostum. Dr. Manhattan menjelaskan kepadanya bahwa dirinya melihat hidup dan mati sebagai suatu yang abstrak yang tidak dapat dihitung. Namun Laurie yang tidak terlalu simpatik terhadap Edward Black menyebut The Comedian itu adalah sosok monster karena Black telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap ibunya, Sally Zuzpezik alias Silver Spectre generasi yang pertama ketika pada saat itu ibunya masih menjadi anggota Minutemen.
Pernyataannya tentang siapa pelaku pembunuhan Edward Black berakhir dengan percekcokan Lowry dengan Rorschach, dan oleh karena membuat Lowry menjadi kesal, Dr. Manhattan pun kemudian memindahkan si Rorschach keluar gedung dengan portal. Setelah itu, Lowry pun mengajak Dr. Manhattan dan juga Daniel Dreiberg untuk keluar makan malam di restoran Raphael's. Dr. Manhattan dengan sopan menolak untuk bergabung dengan mereka karena dia sedang sibuk menyelesaikan penelitiannya yang akan memvalidasi teori supersimetris. Lowry pun menghubungi Daniel. Daniel pun bersedia untuk makan berdua di luar. Sementara Rorschach yang berjalan di jalanan dengan hujan yang lebat, dia menyesal kepada rekan-rekan lamanya yang tidak mempercayai kecurigaannya terkait pembunuhan The Comedian yang ada hubungannya dengan masa lalu mereka sebagai vigilante. Di saat itu, Lowry dan Daniel bertemu dan menikmati makan malam mereka. Lowry menjelaskan bagaimana dirinya sangat menyesali kehidupan lamanya sebagai Silly Spectre yang kedua dan hubungannya yang sekarang dengan John Osterman. Dia menjelaskan bahwa pemerintah sengaja memintanya untuk menemani pekerjaan Dr. Manhattan di pusat penelitian militer Rockefeller agar John Osterman dapat bekerja dengan nyaman dan bahagia jika bersama Lowry. Selanjutnya, Lowry dan Daniel kemudian mengingatkan kisah penjahat tua yang hanya berpura-pura menjadi penjahat super untuk dipukuli, menertawakan masa-masa mereka ketika mereka dulunya yang dikenal sebagai tim pemberantas kejahatan Watchmen. Kemudian ada 6 lembar halaman tambahan yang menyajikan catatan autobiografinya Hollis Mason. Ya, dia adalah Night Owl yang pertama sebelum adanya Daniel Dreiberg, di mana Hollis Mason merupakan anggota Minutemen pada tahun 1940-an. Hollis Mason memulai bukunya dengan mengingat kembali keputusannya untuk menulis buku dengan meminta nasihat dari seorang penulis bernama Denise yang telah menulis 42 cerita tetapi tidak pernah menerbitkannya. Denise pun menyuruhnya untuk memulai dari hal yang paling menyedihkan yang terpikirkan olehnya untuk mendapatkan simpati. Setelah itu percayalah, ini jalan-jalan. Hollis pun mendedikasikan bukunya itu yang berjudul Under the Hood kepada Denise. Kisah Hollis dimulai ketika ayahnya membawa keluarganya ke New York City pada pertanian kakeknya yang ada di Montana, tepat pada saat itu tahun 1928, di mana ayah Hollis bekerja di bengkel mobil Vernon di 7th Avenue dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga. Jika dipikir-pikir, Hollis menyadari dedikasi ayahnya terhadap pekerjaannya dalam memperbaiki mobil sangat berarti baginya. Hollis sesekali mengunjungi bengkel mobil bersama ayahnya dan bertemu dengan majikannya, Moy Vernon, yang merupakan penggemar opera dan memiliki selera humor yang khas. Suatu hari di tahun 1933, setelah ulang tahun Hollis yang ke-17, dia bersama ayahnya di bengkel ketika Joy Vernon menerima surat dari istrinya Beatrice dan mengetahui bahwa selama 2 tahun dia telah tidur dengan mekanik senior dan terpercaya Vernon, yaitu Fred Mudge, dan dia telah menarik semua uang dari nomor bank bersama mereka dan berangkat bersama Mudge ke Tijuana. Vernon menjadi hancur secara emosional di mana dia memainkan gramophone The Ride of the Valkyries dengan volume yang maksimum sampai dia muncul dengan mengenakan pelindung dada untuk memberitahu karyawannya bahwa istrinya melakukan perzinahan. Stafnya salah menafsirkan isyarat ini dan tertawa terbahak-bahak atas apa yang sepertinya menjadi sebuah humor yang membuatnya salah memahaminya. Namun akhirnya semua orang menyadari kesalahannya dan salah satu dari mereka meminta maaf kepada Vernon yang kemudian menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Nah, setelah karyawannya pergi di malam itu, Vernon bunuh diri dengan menghirup asap karbon monoksida. Saudara laki-laki Vernon mengambil alih bisnisnya dan kemudian mempekerjakan kembali Fred Mudge. Nah, sejak saat itu, Hollis menganggap The Ride of the Valkyrie sebagai hal paling menyedihkan yang terfikir olehnya karena kematian Vernon. Kemudian di bab yang kedua diungkapkan pada tahun 1939, pada usia 23 tahun, Hollis Mason telah mengambil pekerjaan di kepolisian kota New York.
dan mencoba untuk memeriksa apa yang telah membawanya pada pilihan karir tersebut. Gagasan pertamanya adalah kakeknya yang memperkenalkan seperangkat moral tertentu, nilai-nilai dan kondisi kepada Hollis. Sepanjang karirnya, si Hollis Mason merasa muak dengan beberapa tipe orang yang tidak disukainya, dimulai dari seorang mucikari, pornografi, artis perlindungan, pedofil, dan pemerkosa. Karena itulah Hollis Mason membuat marah orang tuanya dengan berharap dia kembali ke Montana. Nah, pada musim gugur di tahun yang sama, Hollis Mason mengetahui berita tentang percobaan penyerangan dan perampokan di Queens. Seorang pria muda dan pacarnya sedang berjalan pulang dari bioskop ketika mereka diserang oleh sekelompok 3 pria yang bersenjata. Mereka mencuri beberapa barang milik mereka sebelum memukuli pemuda tersebut sambil mengancam akan menyerang pacarnya. Nah, pada saat inilah ada sosok bertopeng menyerang ketiga penjahat dengan sangat-sangat brutal, sehingga para penjahat tersebut harus diopnamekan di rumah sakit, di mana juga satu orang dari penjahat itu terpaksa harus kehilangan fungsi kakinya karena mendapatkan cedera patah tulang, di mana penuturan para saksi yang melihatnya sangat membingungkan dan syarat kontradiktif. Seminggu kemudian, sosok bertopeng yang sama muncul lagi dalam menghentikan perampokan di supermarket. Para perampok tersebut langsung menyerah ketika salah satu dari mereka dipukuli secara sangat brutal oleh warga yang main hakim sendiri, di mana saksi mata menggambarkan main hakim sosok vigilante itu sendiri sebagai sosok pria yang jangkung dengan memiliki postur tubuh seperti pegulat yang mengenakan hoodie dan jubah hitam yang ada tali di lehernya. Pers berita pun menjuluki petualang bertopeng dalam berita utama mereka tersebut dikenal sebagai keadilan berkerudung, ya, Hood Justice. Hollis Mason pun menjadi terpesona oleh Hood Justice dan memutuskan untuk menjadi sosok yang kedua dari sosok yang menginfluencerkannya itu. Dia ingin menjadi sepertinya.